Gerakan 30 September itu adalah memang sebuah gerakan yang dibuat, Pak Harto berkata begini, untung itu mantan anak buah saya. Selama ini ada sebuah kesalahan sebenarnya yang dilakukan orang. Karena Soekarno itu sebenarnya hanya memerintah. Sebagai anak muda tentu kita jangan melupakan sejarah. Nah, kalau berbicara soal bulan September, ada sebuah peristiwa yang tentu sangat melekat di kita, yaitu gerakan 30 SPKI. Seperti apa gerakan G30 SPKI ini? Kita akan bahasnya, tapi saya sapa dulu teman-teman netizen yang lagi nonton podcast Ngobras. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya Yasir Nenam dalam Ngobras. Obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Nah, episode kali ini saya akan mengajak teman-teman netizen untuk kita flashback sedikit nih. Buka buku sejarahnya, kita belajar soal sejarah karena dengan kita memahami sejarah yang baik tentu akan memberikan perspektif yang baik juga untuk kita dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Nah, topik kita pada obrolan kita kali ini yaitu apa itu komunis dan gerakan 30 September. Nah, kalau kita ngomongin soal G30S ini kan erat kaitannya dengan PKI. Nah, untuk itu saya datangkan nih narasumber kita yang udah ngerti banget lah soal sejarah karena beliau juga merupakan seorang sejarawan dan terakhir itu menjadi S3 Doktor Ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Kita sapa dulu Prof. Anhar Gonggong. Halo Prof, sehat? Sehat, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Prof sudah berkenan hadir di Ngobras. Obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas nih. Nah, kali ini yang kita bahas nih soal ini nih Prof, G30 SPKI, gerakan 30 September yang lekat dengan PKI. Menurut sejarah sendiri, menurut kalau kita lihat nih sejarah-sejarah yang beredar di media sosial kan banyak banget nih Prof. Cerita-cerita ataupun informasi-informasi yang beredar bahwa memang komunis itu digambarkan menjadi sesuatu yang kejam, kemudian kebiadaban, begitu. Nah, betulkah demikian atau seperti apa nih? Nah, kita bahas satu-satu. Pertama dulu nih, Prof. Sebenarnya G30 SPKI itu seperti apa sih sudut pandang dilihat dari sejarahnya sendiri, Prof? Jadi gerakan 30 September itu adalah memang sebuah gerakan yang dibuat oleh kelompok PKI. Dan mengapa dikatakan kelompok PKI ini? Pertama, pemimpinnya itu Letnan Kolonel Untung. Jadi ada cerita Pak Harto berkata begini, untung itu mantan anak buah saya. Dan ketika menjadi anak buah saya, dia dibina oleh PKI. Nah, sejak itu, maka, dan memang sebelumnya, orang juga kelompok Islam dan sebagainya sudah menduga bahwa yang melakukan pemberontakan atau gerakan G30 harus dipakai gerakan 30 September dulu. Oke. Jadi nama gerakannya itu adalah gerakan 30 September. Tapi setelah Pak Harto mengatakan bahwa pimpinannya itu Letnan Kolonel Untung dibina oleh PKI dan juga massa menganggap bahwa ini memang gerakannya PKI, maka ditambahlah gerakan 30 September track PKI. Iya. Jadi dikaitkan. Nah, ada kesalahan ini, selama ini ada sebuah kesalahan sebenarnya yang dilakukan orang. Yaitu orang hanya melihat seakan-akan G30S itu tanggal 30 September 65. Iya kan? Banyak nih teman-teman netizen pasti berpikir seperti itu. Itu keliru. Keliru ya, Prof? Kelirunya di mana? Seakan-akan kan terjadinya pada saat itu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat latar belakangnya, paling tidak tahun 61 bahkan 60
itu proses terjadi, maka terjadilah G30S. Ada macam-macam situasi yang terjadi antara tahun 60 setelah Soekarno naik sebagai presiden sekaligus kepala pemerintahan, karena Soekarno itu sebenarnya hanya memerintah 6 tahun. 20 tahun presiden, tapi memerintah sebagai kepala pemerintahan itu hanya tahun 60 sampai dengan 67. Sebelumnya dia cuma presiden aja. Yang memegang pemerintahan adalah kabinet. Ya kan, ada macam-macam kabinet ketika itu. Nah, tapi ketika Soekarno sudah memegang kekuasaan, maka kemudian PKI mendapat ruang. Apalagi tahun 60 Bung Karno merumuskan kembali ide yang pernah ditulis tahun 26 yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Oke. Anda bisa baca dalam bukunya Bung Karno di bawah bendera revolusi. Itu halaman pertama. Nah, di situ Bung Karno ini memang harus diakui bahwa sejak dia terjun dalam politik, maka dalam pikirannya itu adalah persatuan. Nah, hal yang tidak mungkin dipersatukan pun dia coba untuk dipersatukan. Yaitu, kan tidak mungkin antara Islam dan komunis, Marxis bersatu. Betul. Iya, dan kan? pada saat itu Soekarno ingin menyatakan itu. Ingin jangankan Islam, nasionalisme dengan komunis saja bisa bertentangan. Betul. Nah, tetapi Bung Karno mengatakan untuk menghadapi penjajah, maka 3 kekuatan utama ini harus bersatu. Itu, tahun 26. Nah, lalu ketika dia berkuasa setelah kita merdeka, dia interpretasi kembali idenya ini menjadi Nasakom. Oke. Nah, maka Nasakom itu dirumuskan kembali oleh Bung Karno tahun 60. Itulah maka yang mewakili nasnya itu adalah PNI, agamanya adalah NU, dan komnya adalah PKI. Ya, maka ketika Bung Karno berkuasa, boleh dikatakan bahwa 2 kekuatan utama yang berkelahi itu adalah TNI Angkatan Darat yang memang anti PKI paling tidak sejak tahun 1948 peristiwa Madiun. Tentara itu anti PKI karena yang menumpas PKI, tetapi PKI juga melakukan berbagai hal terhadap Angkatan Darat, maka terjadi peristiwa Madiun oleh Musso dan Amir Syarifuddin, kemudian PKI ditumpas tahun 48 di Madiun itu. Nah, sejak tahun 48 itu Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat selalu bertentangan dengan komunis. Okay. Latar belakangnya seperti itu. Jadi kalau Anda mau melihat G30S itu jangan lihat tahun satu hari itu aja ya. Satu hari itu ada suatu seperti misalnya sebagai contoh. Dalam periode itu ada macam-macam terjadi. Yang paling menderita, salah satu yang paling menderita ketika itu adalah HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Karena apa? CGMI PKI itu meminta agar supaya Bung Karno membubarkan HMI. Iya. Bahkan dalam satu pidato Aidit mengatakan kalau tidak bisa membubarkan HMI pakai sarung. Maksudnya kayak wanita, masa nggak bisa. Jadi pokoknya gerakan-gerakan pemuda Islam, PII, GPI itu dalam keadaan yang dengan satu catatan bahwa mereka seakan-akan adalah anak-anak dari Masyumi yang ketika itu sudah dilarang. Jadi ada hal-hal seperti ini. Berarti memang kita kalau melihat sebuah gerakan 30 SPK ini tidak hanya melihat pada saat momen itu saja, tapi harus dilihat runut ke belakang. Runut ke belakang rangkaian peristiwa dan banyak sekali peristiwa yang terjadi ketika itu. Ada beberapa apa saja peristiwa-peristiwa yang mungkin selama ini Prof lihat nih adalah kesalahan sejarah yang memang sudah
sudah jadi konsumsi publik yang harus diluruskan. Sebenarnya itu sejarahnya begini loh teman-teman, gitu. Tapi ternyata di publik itu yang terkuat. Iya, itu tadi. Jadi kalau kita melihat G30S, jangan hanya melihat peristiwa yang terjadinya pada G30S-nya itu sendiri, tapi ada pertentangan misalnya bagaimana PKI menyerbu tempat latihan kepemimpinan GPII di Kanigoro. Masjid dimasukin, Quran diinjak-injak dan sebagainya. Itu. Nah, jadi ada macam-macam peristiwa. Banyak peristiwa ya? Iya, banyak sekali peristiwa. Tapi sebenarnya begini, yang menjadi persoalan kita itu adalah sekarang dalam konteks kondisi sekarang. Pertanyaannya kan, apakah masih mungkin PKI itu lahir? Nah, itu dia. Iya, itu kan? yang ingin saya tanyakan. Maksudnya kita tidak ingin sejarah yang buruk saat itu terjadi itu akan terulang lagi. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat, ya keadaan dunia sekarang ini, ya hanya tinggal berapa negara komunis. Dan komunisnya juga udah berubah. Seperti Cina, ya memang partainya tetap berkuasa sebagai politiknya, tetapi ekonominya kan sudah liberalistik. Betul. Jadi boleh dikatakan bahwa terjadi perubahan besar di mana ideologi hanya seperti di beberapa negara. Yang paling ortodoks itu sekarang Korea Utara, ya. Tapi masih ada Vietnam. Vietnam juga sudah berubah menjadi kapitalistis. Laos terlalu kecil dan sebagainya. Jadi tinggal beberapa negara. Kalau di Indonesia sendiri, meskipun PKI itu sudah tidak ada, tapi ideologi komunis itu dari Prof sendiri saya melihatnya udah tidak ada. Sudah tidak ada ya? Melihatnya sudah kalau ada terlalu kecil dan saya kira ada situasi tanda kutip ya, saya tidak ini ada tanda kutip adalah bodoh kalau ada orang yang mau menghidupkan komunisme di Indonesia. Karena apa? Ya, dalam perjalanan sejarah kita memang selalu nampak bahwa paham ini sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Secara budaya juga tidak. Tapi ada isu yang memang menarik sehingga ada yang pengikut sebelum terjadi G30S, yaitu persoalan kemiskinan. Iya kan? Lalu dikatakan bahwa kan BTI, Barisan Tani Indonesia. Nah, itu kan untuk kepentingan petani. Tapi jangan salah, sering juga I-nya itu diganti menjadi Barisan Tani Islam. Ada penipuan semacam itu juga, sehingga orang tertarik juga kan. Orang-orang desa yang tidak tahu apa-apa, ya ketipu juga. Ya, tapi BTI itu adalah Barisan Tani Indonesia dengan diambil untuk memperbaiki kehidupan petani, maka ada land reform. Nah, jadi ada dan itu dijadikan oleh PKI dulu seakan-akan itu program mereka, iya kan? Program mereka land reform, nanti petani akan diberikan tanah dan segala macam. Kalau kita lihat PKI cenderung dengan persepsi yang kebiadaban dan juga memang arogansi dan hal-hal yang buruk lah. Apakah memang PKI itu memang begitu dalam dengan hal-hal yang negatif atau tidak semuanya seperti itu? Kalau Anda lihat sejarah, ketika tidak ada negara komunis yang berdiri tanpa darah. Uni Soviet, Rusia, Lenin itu membunuh paling tidak 500.000 orang. Stalin apalagi dan sebagainya.
di kita, di peristiwa Madiun itu banyak sekali yang orang-orang non-Islam ketika PKI mau mengambil Madiun itu, banyak sekali orang dalam perjalanan di sekitar itu, orang-orang Islam, kiai-kiai Islam dibunuh oleh PKI. Jadi ada fakta yang menunjukkan bahwa semua negara komunis memang bertegak di atas darah. Gitu. Ya. Jadi dan itu fakta sejarah. Itu fakta ya. Fakta. Saya tidak ingin terulang lagi. Saya tidak ngomong ini kalau saya tidak sebagai seorang sejarawan. Betul. Kalau saya ngomong seperti ini dan saya dianggap salah, ya berhenti saya sebagai dokter sejarah. Betul. Nah, tapi faktanya adalah seperti itu. Berapa banyak manusia RR di Cina mati. Tapi ada hal yang menarik. Deng Xiaoping. Deng Xiaoping itu adalah sebenarnya anak didik dari Zhou Enlai. Tapi Zhou Enlai ini tidak pernah berusaha untuk melawan Mao Zedong. Di dalam bukunya Nixon, Pemimpin, itu dikatakan sebenarnya Zhou Enlai ini pemimpin yang pintar dan pemimpin besar. Tapi dia tidak pernah mau melampaui Mao Zedong. Itu penghargaannya. Tapi ada anak didiknya yang namanya Deng Xiaoping, dan orang ini aneh dalam arti kata berkali-kali menghadapi kesulitan hidup tapi selalu lepas, selalu ada Zhou Enlai yang melindungi, dan itulah yang melahirkan Cina sekarang. Dalam arti kata Deng Xiaoping inilah yang melakukan pembaharuan. Dan ketika Mao Zedong sudah meninggal dan kemudian istrinya gagal merebut, maka yang naikkan siapa? Deng Xiaoping. Nah, anak-anak didiknya itu yang menggantikan sampai sekarang. Dan itulah yang membuat Cina menjadi seperti sekarang. Ada kata-katanya yang dikutip oleh semua. Tidak penting apakah kucing hitam atau kucing putih, yang penting tikusnya ketangkap. Oke. Nah, kalau kita lihat di sejarah kita sendiri nih, Prof, apa yang benar-benar harus, kalau anak muda sendiri memang jauh ya, jauh dari sejarah. Tapi balik lagi, kita sebagai anak muda ataupun teman-teman netizen ini juga harus melek sejarah begitu. Nah, untuk mereka yang baru pengen kepo soal gerakan 30 SPKI ini, sebenarnya apa pemahaman yang harus disampaikan based on sejarah, Prof? Iya, dasarnya begini ya, bagaimanapun juga kita tidak bisa memahami sesuatu tanpa kita pelajari. Betul. Itu kan persoalannya. Nah, oleh karena itu sejarah yang di sekolah harus diberikan. Tapi ada satu hal yang penting sekali adalah kita mempunyai dasar negara namanya Pancasila. Ya. Dan itu bertentangan dengan paham komunis. Itu ya, satu poin yang harus kita garis bawahi. Dasar negara kita Pancasila itu bertentangan dengan komunisme. Itu dan ini seharusnya diajarkan di sekolah. Artinya Pancasila harus diajarkan sedemikian rupa sehingga mereka tahu bahwa kita itu mempunyai ideologi. Tetapi Pancasila tidak hanya bertentangan dengan komunisme, tapi tidak sejalan juga dengan liberalisme. Itu. Ini yang harus dipahami. Sejalannya di mana tuh kalau dengan liberalisme itu? Dalam coba aja lihat yang namanya sila kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu menyebabkan mengapa Bung Karno mengatakan bahwa nanti kalau kita merdeka, dan ini ditulis tahun 33 dan diulangi tanggal 1 Juni di dalam Pancasila, dikatakan kalau nanti kita merdeka, jangan memilih demokrasi liberal. Karena demokrasi liberal itu hanya mementingkan demokrasi politik dan mengabaikan demokrasi ekonomi. Itu. Nah, apa definisi Bung Karno yang menarik itu begini.
ketika Bung Karno bicara tentang demokrasi sila ketiga, maka dia kaitkan dengan kesejahteraan. Nah, dalam pikiran Bung Karno sebenarnya tidak ada gunanya berdemokrasi kalau tidak melahirkan kesejahteraan. Gitu. Nah, apa definisi Bung Karno? Silakan baca Lahirnya Pancasila. Definisinya begini. Prinsip kesejahteraan ialah tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Berat ya prinsipnya. Itu tidak ada kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Jadi kan ini yang harus dilihat sebagai sebuah kekuatan utama kita, bahwa dasar negara kita adalah sebuah dasar negara yang tidak sejalan dengan liberalisme, tetapi juga anti komunisme. Nah, berdiri sendiri. Ya? Berdiri sendiri, dan inilah yang harus dipahami dan diajarkan dimulai dari. Tadi yang pertama yaitu Pancasila itu bertentangan dengan komunis. Apalagi terkait dengan gerakan 30 SPK ini yang benar-benar harus dipahami. Minimal teman-teman netizen ini tahulah, oh kalau ngomongin soal G30 SPK itu ini loh kunciannya gitu. Jadi jangan sampai mereka itu salah kaprah kalau ngomongin soal G30 SPK ini. Yang seperti saya katakan tadi, tidak ada negara komunis berdiri tanpa pertumpahan darah. Tanpa pertumpahan darah. Nah, itu artinya itu saja sudah tidak sejalan dengan Pancasila. Kalau seandainya negara komunis berdiri di tanah air, berarti akan ada pertumpahan darah. Iya, lihat aja Madiun. Iya, itu sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya kan. Itu. Nah, ini yang harus dilihat. Belum lagi yang lain dalam hal pengembangan tertentu dalam ini, sebenarnya ajaran komunisme itu tidak cocok dengan kultur kita. Ya, tidak cocok dengan kultur kita, karena sumber mereka kan sebenarnya sumber dari Kalau tidak cocok dengan kultur kita, kenapa saat itu lahir? Karena ada kondisi itu yang harus dipahami. Kita ketika itu dijajah. Iya kan? Nah, komunisme menggunakan keterjajahan kita dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan ideologis. Bahkan orang seperti Soekarno dan para pemimpin kita itu sebenarnya pada umumnya juga belajar tentang komunisme untuk melawan penjajah. Oleh karena itu Bung Karno tadi mengatakan 3 kekuatan ini harus berusaha bekerja sama dalam menghadapi penjajah. Iya kan? Nasionalisme, agama, dan juga di situ disebutkan malah Islam dan komunisme, Marxisme. Jadi 3 kekuatan ini harus bersatu. Nah, ketika kita dijajah, ya itu dipakai oleh komunisme, partai komunis, untuk mengatakan kepada rakyat kita, lihatlah penjajah itu, kita tertindas. Kita harus menghabisi mereka. Kita harus melawan mereka. Nah, maka pertumpahan darah itu yang dimaksud ya, Prof ya. Iya, makanya lihat aja Bung Karno mengambil seakan-akan hanya 3 kekuatan ini yang menghadapi penjajah ketika itu. Nah, cuma setelah kita merdeka, nah di situ jadi persoalan. Apakah komunisme setelah kita merdeka masih akan dapat berjalan sesuai dengan ada dalam pikiran orang atau tidak? Nah, dalam kenyataan setelah kita merdeka banyak sekali konflik-konflik yang terjadi disebabkan karena perbedaan ideologi. Anda lihat, mengapa Jawa Timur dan Jawa Tengah ketika G30S terjadi, ada semacam balas dendam dari kelompok Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah terhadap PKI kan? Karena apa? Ketika PKI berkuasa, seakan-akan berkuasa, ketika itu yang paling banyak digebukin kan
orang-orang NU di sana ya. di Jawa Timur dan Jawa Tengah. PKI itu pernah seakan-akan berkuasa itu berapa lama, Prof? Sekitar, sebenarnya begini, kalau dilihat sejak awal kita merdeka itu PKI selalu ada. Selalu ada ya? Selalu ada. Amir Syarifuddin bahkan pernah menjadi Perdana Menteri. Itu salah satu pentolannya salah satu pentolan PKI. Dan jadi sampai dengan tahun 65 itu PKI punya ruang. Baru setelah G30S kehilangan ruang itu. Kita fokus ke gerakan di momen G30S itu kan terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa begitu. Peristiwa yang kita konsumsi saat ini itu memang sudah sesuai dengan fakta dan sejarah, Prof. Dalam batas tertentu menurut saya iya. Artinya begini, ketika tahun 60 sampai dengan 65, memang PKI itu sangat tanda kutip berusaha betul untuk mendapatkan ruang baginya. Dan terkadang menghina orang lain. Ya contoh yang sederhana yang tadi saya katakan tadi. Masyumi di kuyo-kuyo, bukan hanya Masyumi. Partai Sosialis Indonesianya Syahrir, karena Syahrir juga anti komunis. Bukan main, dibunuh juga. Ya kan? HMI digebukin, PII digebukin, GPII tapi yang membela HMI siapa? Gerakan Mahasiswa Katolik, Gerakan Mahasiswa Kristen. Saat itu mereka saling support ya? Iya, support. Artinya saling mendukung. HMI itu didukung oleh pemuda Kristen, mahasiswa Kristen, mahasiswa Katolik. Itu sehingga bagi Bung Karno ada kesulitan juga untuk menghadapi tuntutan PKI itu, karena kenyataannya orang-orang atau pendukung HMI juga adalah mahasiswa Katolik, mahasiswa Kristen dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat juga nih, Prof, kalau sekarang ini kan memang komunis itu sudah tidak ada, gerakan PKI itu juga sudah tidak ada, tapi keturunannya, anak cucunya di dalam tanda kutip itu meminta keadilan. Itu tentu saja itu apa yang sebenarnya harus dipahamkan oleh kita. Sebenarnya kan karena kan bahasa awamnya ya, ini saya sebagai orang awam. Nah, PKI kan memang jahat saat itu dalam tanda kutip begitu. Terus kenapa kamu harus meminta keadilan dari kejahatan yang kamu lakukan gitu? Ini awamnya seperti itu ya, Prof. Tolong diluruskan. Tapi begini, kan ini sudah berlangsung sekian lama dan sebenarnya sudah ada sebuah proses di mana ruang itu mau dibuka. Misalnya Mahkamah Konstitusi itu sudah mengembalikan hak mantan anggota PKI dengan hak memilih. Dulu tidak boleh. Bahkan ada tandanya di dalam kartu penduduknya kan dipakaikan istilah itu. Sekarang sudah tidak. Jadi ada ruang-ruang. Dan sebenarnya tidak selalu benar juga kalau kita katakan bahwa anak-anak orang PKI itu seperti ayahnya. Saya pernah misalnya waktu Pak Salahuddin Wahid memegang Gontor, saya pernah diundang bersama. Ini ternyata dalam diskusi itu ada macam-macam orang dan ada anak orang PKI yang justru anti PKI. Jadi anak orang PKI yang anti PKI. Ya, tentu setelah mereka belajar, setelah mereka. Jadi memang harus ada suatu proses juga. Dulu zamannya Pak SBY, rencananya ada satu komisi untuk melakukan semacam kaitannya dengan orang-orang PKI ini. Bagaimana caranya untuk
mengembalikan hak-hak mereka, begitu. Tapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena memang tidak mudah juga, karena salah satu diktumnya misalnya mereka berhak untuk menuntut macam-macam hal, ganti rugi, segala macam. Sehingga Mahkamah Konstitusi ketika itu membatalkan. Jadi ada beberapa hak yang memang sudah dikembalikan oleh negara. Dalam beberapa hal, iya. Tapi negara juga memastikan bahwa jangan sampai ideologi komunis ini berkembang kembali, gitu, lahir kembali, gitu. Itu yang dipastikan. Dan saya kira kalau ada orang mau mengembangkan komunisme di Indonesia, seperti tadi kata Prof, adalah hal yang bodoh, begitu, dalam tanda kutip ya. Iya, tanda kutip. Karena kondisi dunia juga sudah tidak menerima kok. Jadi jangan menganggap kalau melihat Cina itu sebagai partai komunis, sebagai negara komunis saja. Itu dulu. Itu negara komunis betul. Sekarang sudah kapitalistik. Betul. Iya kan? Vietnam juga seperti itu. Laos, negara kecil, juga berusaha seperti itu. Jadi boleh dikatakan Kuba juga sudah melonggarkan. Sudah ada pergeseran dari ideologi itu sendiri. Menarik jadi nih, Prof. Jadi menambah wawasan kita terkait dengan bagaimana memberikan pemahaman. Saya kira begini, ada satu hal yang anak-anak muda harus belajar betul. Apa itu, Prof? Negara Republik Indonesia itu dibangun oleh orang-orang, pemimpin-pemimpin yang pembaca dan penulis. Nah. Coba aja bukunya Bung Karno berapa banyak di bawah bendera revolusi. Kalau kalian ke rumahnya Ibu Mutia, anaknya Pak Hatta, di situ masih ada perpustakaan Pak Hatta 10.000 judul. Itu yang ditulis oleh beliau? Bukan, judul buku yang dia miliki. Di samping tulisannya sekian banyak. Ya, jadi saya mau mengatakan kepada anak-anak muda ya, bahwa Republik Indonesia itu dibangun oleh pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang sangat tekun membaca dan mampu menulis idenya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan itu bisa dilihat dari buku yang terbit ya. Dan juga kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita sebagai anak muda melihat momen G30 SPKI ini sebagai momen untuk belajar lagi ya. Cross check lagi sejarahnya yang benar itu seperti apa, momennya seperti apa ya, Prof ya. Iya. Saya kira memang itu yang sangat penting yang Anda katakan. Jangan begitu membaca satu buku lalu membenarkan begitu saja. Harus ada perbandingan. Termasuk sejarah soal G30 SPKI ini ya. Harus banyak literasi yang kita lihat. Sebab ya, Prof, kan banyak orang yang berpendapat ini ada campur tangan Cina, ada campur tangan Amerika, ada campur tangan Uni Soviet ketika itu yang masih komunis. Jadi seakan-akan G30S ini di samping di dalam negeri juga datang dari luar negeri. Gitu. Nah, ini harus diluruskan atau harus dipahami ulang dengan membaca banyak. Karena kalau kita cuma membaca satu buku, membandingkannya dengan tidak membandingkan yang lain, ya pikiran kita akan sempit gitu ya, akan fokus pada satu fakta saja. Iya, dan dalam konteks sekarang dengan segala macam teknologi, ya kita tidak boleh berhenti belajar. Setuju? Iya, tidak boleh berhenti belajar. Oke, terakhir nih Prof, dengan adanya momentum G30 SPKI ini, bagaimana kita bisa justru membuat kita lebih cinta dengan Pancasila sebagai ideologi negara kita? Karena itu, pelajarilah Pancasila itu dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya. Bandingkan dengan ideologi ini. Karena begini, dalam konteks kelahiran Pancasila dan kemerdekaan kita itu berada di dalam situasi perang dingin, yaitu antara kapitalisme, liberalisme berhadapan dengan komunisme, dan dua-duanya mau berusaha untuk menguasai kita. Nah, saya ambilkan contoh. Peristiwa Madiun
itu adalah memberikan momentum yang sangat penting sehingga Amerika memberikan dukungan terhadap kemerdekaan kita dan memaksa Belanda untuk berunding dengan Soekarno-Hatta. Karena apa? Dari tahun 45 sampai dengan 47, Amerika itu tidak pernah memberikan dukungan pada kita. Tapi karena apa? Dia melihat ini Indonesia ini mau kemana? Apakah mau menjadi komunis atau kapitalistis? Nah, setelah peristiwa Madiun, ternyata Soekarno-Hatta itu kan menghancurkan Madiun, PKI Madiun, Musso dibunuh. Ini akhirnya Amerika berbalik, dia paksa Belanda, kamu berunding dengan Soekarno-Hatta. Kalau tidak, saya tidak akan memberikan Marshall Plan. Marshall Plan itu adalah rencana bantuan Amerika kepada seluruh Eropa setelah Perang Dunia Kedua untuk membangun kembali negerinya. Seperti itu. Itu dampaknya juga seperti itu ya. Iya. Berarti dengan kecintaan kita dengan ideologi Pancasila itu berarti memang tidak akan mungkin ya ideologi komunisnya akan tumbuh lagi di era zaman sekarang. Kalau makanya saya lewat Anda punya podcast ini saya menganjurkan kepada pemerintah dan kepada masyarakat, mari kita pelajari betul Pancasila untuk berjalan ke depan menghadapi situasi-situasi perkembangan yang belum tentu kita bisa tangkap. Betul. Artinya kemajuan teknologi, kita tidak pernah menduga kan bahwa ada penyakit pandemi COVID-19 seperti itu, seluruh dunia kacau gara-gara itu. Tapi memang dunia ini kan selalu kacau oleh 3 hal. Yang pertama adalah perang, yang kedua adalah kemiskinan, dan yang ketiga adalah penyakit. Dunia itu sering sekali menghadapi kesulitan oleh karena ini. Sekarang terjadi 2 hal. Penyakit dan perang. Perang. Rusia Ukraina. Nah, akibatnya apa? Jangan menyangka bahwa Ukraina itu tidak akan jadi miskin. Dia akan miskin menghadapi akibat daripada perang. Dan bahkan dunia menjadi miskin sekarang. Ketakutan, kehabisan minyak, kehabisan gandum dan sebagainya. Itu. Jadi ini itu fakta yang terlihat. Jadi kita dengan adanya G30SPK ini kita benar-benar jadi harus mengerti sejarah, jangan melihat dari satu peristiwa saja, tapi kita harus lebih rajin membaca peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan, dan intinya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan ideologi Pancasila ya sebagai anak muda. Terima kasih Prof. Anhar telah datang dan ngobrol di Obras. Semoga tadi obrolan kita terkait dengan sejarah ini bisa membuat wawasan kita jadi makin melek nih teman-teman netizen ya. Jadi jangan sampai melihat gerakan 30SPK itu jadi hanya satu hari itu saja begitu, tapi memang ada beberapa peristiwa-peristiwa yang tadi dijelaskan oleh Profesor bahwa oh ternyata seperti itu ya paham komunis yang ada di tanah air, kemudian bagaimana kita terus mengembangkan paham ideologi Pancasila untuk persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sekali lagi terima kasih Prof. Nanti kita undang-undang lagi ya Prof buat datang untuk ngobrolin soal sejarah, karena kalau ngomongin sejarah ya harus sama orang yang tepat nih seperti Prof. Anhar, yaitu selaku sejarawan juga nih. Oke, kita pamit dulu ya. Nanti jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya akan membahas topik-topik yang menarik dan tentunya akan kita obrolin secara rasional, santai, dan juga dibahas hingga tuntas. Saya pamit ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.